Nah, tren dari indeks harga saham gabungan menunjukkan tekanan jual yang semakin kuat dan membuat indeks harga saham gabungan pun harus meninggalkan level psikologisnya di 5.900. Namun demikian, investor asing justru mencatatkan aksi beli di tengah pelemahan indeks yang membuat IHSG menjadi terlemah di kawasan Asia pada closing market kemarin. Tidak sesuai harapan, indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan Senin kemarin kembali melanjutkan tren pelemahan pada 1 bulan terakhir. Bahkan IHSG meninggalkan level psikologis 5.900 ditutup minus 1,76% pada level 5.833,86. Dan penurunan tersebut juga membuat IHSG menjadi indeks yang paling lemah di kawasan Asia. Kinerja indeks tercatat negatif untuk aktivitas perdagangan harian, mingguan, bulanan, dan 3 bulanan. Meski demikian, tren penurunan IHSG yang cukup signifikan tersebut justru dimanfaatkan oleh investor asing untuk masuk kembali ke pasar modal. Nilai beli bersih asing untuk seluruh pasar tercatat sebesar 52,03 miliar rupiah, sedangkan di pasar reguler 34,49 miliar rupiah. Investor asing memburu saham-saham berbasis perbankan seperti BBCA dengan nilai beli bersih sebesar 314,4 miliar rupiah, BMRI 68,9 miliar rupiah, dan BBNI 32,2 miliar rupiah. Di sisi lain, investor asing malah melepas kepemilikan saham di BBRI sebesar 121,1 miliar rupiah. Kondisi ini pun menimbulkan asumsi perlunya investor maupun trader pasar modal melakukan rebalancing portofolio saham. Rebalancing portofolio sendiri merupakan proses pembelian dan penjualan sebagian modal dari portofolio, di mana langkah ini untuk mengatur bobot setiap kelompok aset agar kembali dalam keadaan semula. Sebab saat berinvestasi di saham atau investasi lainnya, tentu setiap aset memiliki pertumbuhan yang berbeda. Lantas, apakah saat ini momen yang tepat bagi investor maupun trader melakukan rebalancing portofolio? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, Aida Channel. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Hosiana. Ya, Mbak Hosiana, menurut Anda bagaimana dengan informasi yang sudah kita sampaikan tadi? Justru pelemahan yang terjadi meninggalkan level 5.900, asing ini sudah mulai cicil beli lagi di sektor perbankan khususnya. Anda melihat apakah kita juga perlu menerapkan rebalancing dari portofolio yang kita miliki dalam menyikapi perdagangan yang sangat ketat, begitu ranging sekali? Ya, sebenarnya sih kalau untuk rebalancing ini sebenarnya adalah ini ya buat investor yang memang kalau dia mau mengejar perbandingan return yang lebih baik lagi nanti di akhir tahun. Karena kalau buat investor jangka panjang, rebalancing ini diperlukan karena kan dengan alokasi budget untuk investasinya, sedangkan kalau kita lihat ini kan momentum pemulihan ekonomi. Jadi kan sebenarnya tahap yang ideal ya kalau kita mau dapat profit yang lebih menarik kan sebenarnya kita masuk ke saham-saham small cap. Dan juga salah satu diversifiernya adalah nanti kita bisa masuk ke big cap juga. Nah, tapi sebenarnya kalau dari pemulihan ekonomi tadi yang menarik adalah small cap dan juga bisa kita memilih big cap ya untuk menjaga di tengah ketidakpastian. Nah, kalau misalnya kita posisi perbandingan portofolionya belum terlalu yang mengikuti misalnya arah untuk menangkap momentum pemulihan ekonomi ini, kita bisa nih untuk mulai masuk ke yang tadi small mid cap gitu. Nah, tapi sebenarnya di tengah ketidakpastian juga yang masih berlanjut ya, karena kan COVID-19 masih di sebagian negara masih meningkat. Jadinya masih ada kekhawatiran tekanan terhadap perekonomian. Jadi sebenarnya untuk pemegang saham-saham big cap juga masih menarik gitu. Jadi intinya adalah gimana rebalancing ini tujuannya supaya portofolio kita ini bisa lebih agile aja gitu menghadapi tadi menangkap momentum pemulihan ekonomi dan juga mengantisipasi dari ketidakpastian gitu sih. Jadi sebenarnya adalah memilih saham-saham tadi di small cap dan juga di big cap. Baik, berarti memang harus ada komposisi yang seimbang ya antara small caps-nya kemudian big caps-nya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sektor yang cukup seksi apa nih yang bisa menjadi bagian dari portofolio pada saat kita melakukan rebalancing dari saham yang kita miliki? Ya, sebenarnya kalau dari sektor ini juga penting ya. Jadi kalau kita lihat memang terkait dengan rilis data keuangan kinerja perusahaan, itu kan yang mengalami pemulihan sebenarnya hampir semuanya. Nah, tapi kalau kita lihat terkait dengan tren ke depannya kan kita masih ada potensi work from home. Jadi sebenarnya untuk peralatan elektronik dan juga kalau kita lihat untuk saham yang berarah ke transaksi digital, itu kan cenderung lebih menarik untuk kita mulai akumulasi gitu. Jadi sih arahnya ke sektornya mungkin perbankan yang sudah semakin mendalami ke sisi digital transaksi, kemudian juga saham-saham retail yang cenderung ranahnya itu menangkap momentum digitalisasi.
Baik, berarti ada perbankan dan retail ya yang bisa disasar begitu untuk dari sisi sektornya. Karena kita lihat tadi sudah disampaikan juga, asing ini sudah mulai cicil beli lagi nih terhadap sektor-sektor perbankan meskipun big caps yang masih disasar. Ada Bank BCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BNI. Meskipun di sisi lain Bank BRI sedang dilepas nih oleh investor asing. Bagaimana menyikapi atau analisis Anda nih terkait dengan kondisi ini? Sebenarnya sih kalau terhadap pilihan ke saham-saham perbankan yang big cap sebenarnya itu bisa kita bilang ini ya nggak terlalu yang beresiko, walaupun memang saham itu lebih beresiko dibanding beberapa aset lainnya karena kalau kita lihat selalu trennya pasca krisis dan juga di arah pemulihan ekonomi di setahun atau 2 tahun ke depannya tuh saham big cap perbankan tetap performanya tuh bisa ngasih return yang at least di atas 5 hingga 10%. Jadi makanya tetap di atas dari investasi kan di deposito itu sendiri gitu. Jadi lebih better sebenarnya beli saham perbankannya gitu. Jadi walaupun memang saat ini sedang ada beberapa saham yang dilepas investor asing, misalnya kayak Bank BRI. Tapi kalau kita lihat dari tren nanti pemulihan ekonomi, karena kan sektor UMKM itu yang paling banyak dapat dukungan pemerintah ya, dan juga UMKM ini yang cenderung nanti menjadi penggerak perekonomian juga nih. Kalau kita sudah herd immunity, targetnya kan di Maret 2022. Dan itu kemungkinan kalau melihat dari perkembangan vaksinasi saat ini itu sangat memungkinkan kalau kita mencapai herd immunity-nya di 2022 ini. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau kita lihat juga dari perkembangan di US dan juga di Eropa, di mana mereka berusaha untuk mencapai herd immunity-nya di bulan Juli tahun ini ya. Jadi harusnya permintaan dari sisi industri pengolahan yang juga masuk ke dalam skala UMKM itu harusnya ada harapan gitu. Jadi sebenarnya kalau saham perbankan big cap tetap positif sih, trendnya masih overweight nih. Baik, berarti overweight untuk sektor perbankan khususnya big caps-nya ya, paling tidak untuk investasi jangka panjang. Jadi ada melihat juga bahwa momentum yang pas juga apabila kita mulai melakukan rebalancing dari portofolio untuk investasi jangka menengah panjang dari investor sendiri. Baik, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas ada beberapa emiten update juga yang akan kita sampaikan kepada pemirsa, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.